Residivis narkoba di Lombok Timur kembali ditangkap polisi saat penggerebekan pelaku AK membuang sejumlah poket sabu ke dalam kloset kamar mandi. Rumah residivis narkoba Anang Kamaruzaman, 30 tahun di wilayah Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, digerebek polisi. Saat penggeledahan di sekitar rumah pelaku AK, polisi menemukan sejumlah poket sabu di pipa saluran pembuangan. Tersangka membuang barang bukti jenis sabu ke kloset kamar mandi untuk mengelabui petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah poket sabu, klip kosong, korek api, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari penjara menjalani hukum pidana. Jadi yang bersangkutan adalah residivis kasus narkotika, dan saat dilakukan penggeledahan yang bersangkutan baru selesai menggunakan, dan begitu tim kami masuk ke rumahnya, yang bersangkutan lari ke kamar mandi dan membuang sisa sabu-sabu yang dipakai ke dalam kloset. Tim melakukan penggeledahan tepatnya di saluran Sapiteng yang langsung berhubungan dengan kali yang ada di samping rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, belasan pelaku penyalahguna narkoba dan ribuan botol miras tanpa izin edar diamankan Polresta Mataram saat operasi Antik Rinjani. 18 penyalahguna narkoba jenis sabu dan ribuan miras berbagai merek tanpa izin edar diamankan Polresta Mataram selama 2 pekan operasi Antik Rinjani jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Selama 2 pekan operasi Antik Rinjani dari tanggal 28 November hingga 11 Desember 2022, sebanyak 18 tersangka dengan barang bukti 2,94 ons sabu serta 1.440 botol miras tanpa izin edar diamankan polisi. Kalau kafe seluruhan ya, dalam artian ada Cakra, Amenan, Sandu Bayu, paling rata-rata wilayah masuk wilayah Lombar ya, tapi wilayah umumnya kami Suranadi, hanya kafe-kafe, semuanya akan kami sisir nantinya ya, upaya preventif mencegah peredaran minuman beralkohol, khususnya memang kafe-kafe yang tidak memiliki surat izin penjualan minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C. Sementara itu, Kapolresta Mataram himbau warga masyarakat di Kota Mataram untuk tidak merayakan malam Tahun Baru secara berlebihan, mengingat musibah masih terjadi saat ini seperti gempa bumi. Ini saya menghimbau berkaitan dengan rencana pergantian malam Tahun Baru, karena dengan berbagai macam banyaknya bencana, mari sama-sama kita berempati berkaitan dengan pergantian malam Tahun Baru. Ataupun ya seperti yang rekan-rekan bisa lihat, beberapa hari ini kita gempa hampir tiap hari. Mungkin lebih baik kita berdoa dalam pergantian malam Tahun Baru, semoga di tahun 2023 kita yang ada di NTB pada khususnya diberikan keselamatan dan diberikan yang terbaik buat kita yang ada di NTB. Sementara itu, kasus peredaran gelap narkotika dan penjualan miras tanpa izin edar kasusnya meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Belasan tersangka pelaku peredaran gelap narkotika telah menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, penyidik Reskrim Polresta Mataram telah meminta keterangan sejumlah saksi dalam kasus dugaan penganiayaan pengunjung kafe di Rembige beberapa waktu lalu. Korban kasus dugaan penganiayaan kembali mendatangi unit PPA Polresta Mataram untuk mempertanyakan perkembangan laporannya. Kasus dugaan penganiayaan pengunjung kafe di wilayah Gegutu Rembige Kota Mataram terjadi pada Jumat 2 Desember saat diadakannya press conference terkait kasus dugaan penggelapan donasi hewan liar di Pura Dalam, Karangjangkong, Mataram. Saya mau menanyakan perkembangan kasus penganiayaan saya yang dilakukan oleh saudara Christian Joshua Pale. Itu aja, saya ingin tahu sampai sejauh mana. Oh, sudah dilaporkan ya? Sudah
sudah saya dilakukan Jumat kemarin. Makanya saya kesini hari ini untuk bertanya sejauh mana perkembangan kasusnya. Apa harapan Ibu? Ya, semoga kasus ini cepat selesai dan saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kasat Reskrim Polresta Mataram membenarkan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di TKP dan penanganan kasusnya sedang berjalan. Yang kaitan dengan donasi anjing. Oh, masih berjalan. Sejalan. Kan saya ngelapor tuh, ada yang satu lapor di PPS, satu lapor di ini. Di mana? Di itu masih berjalan semuanya. Sudah ada pemanggilan saksi itu? Udah ada pemeriksaan. Sudah ada. Dalam waktu dekat, penyidik Reskrim Polresta Mataram diagendakan penetapan status terlapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.